awal sudah berpikir untuk membangun, insya Allah bisa. Tapi kalau berpikir bagaimana untuk 2 kali, ya ini yang kacau. Kok dibatasi? Kenapa dibatasi saya? Nah, soalnya biar hangat. Bukan begini masalahnya. Kehabisan bahan, Pak. Bukan. Habis bahan-bahan. Maka dia harus melakukan yang namanya konteksnya sampai Pak Agus tadi, akselerasi untuk mendapatkan PAD lebih. Nah, mungkin sadar nih Pak, pada saat berjanji dulu ternyata janji ini nggak bisa direalisasikan karena di sekelumit pemangku kepentingan negara ini kan ada aturan yang sangat problematik. Janji itu utang, Pak. Bentar Pak. Saya mau Saya ingin mengkritisi juga dikit, bukan mengkritisi sih sebetulnya, ingin kita meluruskan host, meluruskan. Dan sebentar, bahwa Perda nomor 3 tahun 2022 tentang pengelolaan pasar rakyat yang diprotes itu khususnya adalah pasal 15 itu memang seperti itu adanya di dalam regulasi dan perundang-undangan. Ya baik, kembali lagi bersama saya Suarnel dalam Lentera Rakyat Official yang kami memberikan edukasi kepada pemirsa. Obrolan santai terukur, tetap dengan kita temakan waktu jam gadang. Baik, kita munculkan dulu kepada tadi terputus kepada Pak Gus Rial. Tadi Pak Gus menyatakan masyarakat, kita tuh masyarakat, kurangnya musyawarah, kurangnya sosialisasi. Saya kaitkan dengan tokoh muda kita Pak Riki mengatakan ada masyarakat ada netizen, dan ada lagi substansinya itu tadi disampaikan bahwa yang respon tuh apa saja, otoritasnya harus merespon. Nah, menurut Pak Gus gimana? Silakan Pak. Jadi saya tertarik pada kita itu sebenarnya. Baik. Inilah masyarakat kita. Harusnya kan memang kekuatan sosmed itu sekarang lebih tinggi daripada sosialisasi. Ya. Sering-sering malah menjadi semacam alasan, kan sudah ada di sosmed. Nah, kan gini nih. Sosmed itu kan sepotong-sepotong. Ya. Artinya kalimatnya ada yang senang, tidak senang, kan gitu. Tapi berbeda dong dengan sosialisasi. Ya. Sosialisasi sangat penting. Tadi Bapak Ustadz mengatakan APBD kita sekian, apa gunanya? Tentu harus tahu orang. Membangun kota ini kan tidak membeli telapak tangan. Oke, baik. 3 tahun itu jabatan kan sebentar. Ya. Kalau dari awal sudah berpikir untuk membangun, insya Allah bisa. Tapi kalau berpikir bagaimana untuk 2 kali, ya ini yang kacau sekarang kan ini. Berpikir untuk 2 kali. Ini Maksud yang- Bapak? Iya, katanya pemimpin itu jangan berpikir untuk 2 kali sekali. Oke, baik. Bagusnya gini aja, begitu duduk langsung berbicara masalah saya apakan kota ini, siapa yang akan tanggung jawab saya ini. Ya. Harus demikian. Harusnya demikian. Berarti yang sekarang bagaimana? saya rasa yang sekarang cukup bagus juga. Cukup bagus. Baik. Bagus, mungkin. Oh, ada cuman, Pak. Oke, baik. Mungkin. Ini yang kurang masalahnya. Saya lihat gini, cara-cara apa namanya ya, bukan pendekatan, sudah dekat dengan orang tahu, pemimpin kita, semua orang tahu, jam gadang itu tinggi, tahu orang kok. Ya. Nomor 2. Yang nggak tahu orang apa, Pak? Yang nggak tahu orang apa yang mau dikerjakan, gitu Baik. aja. Apa yang mau dikerjakan? Ya. Baik. Oke. Sekarang saya ke Pak Saiful, Pak Ustadz. Itu yang disampaikan oleh Pak Gus Rial. Tahu, dekat, sosialisasi. Tadi disinggung-singgung lagi kalau mau 2 kali gitu loh. Ini normatif saja, Pak. Iya. Oke, silakan Bapak seperti apa, Pak? Oke, makasih host. Benar sekali sih yang disampaikan oleh Pak Gus, bahwa di dalam perencanaan kita prinsipnya itu ada 5, Pak Gus. Bahwa asas-asas perencanaan kita itu pertama adalah politis, kedua teknokratis,
ketiga partisipatif, Ya. keempat top down, Ya. dan yang kelima adalah bottom up. Bottom up. Sesungguhnya secara teori ini tentu sangat ideal, Ya. sangat ideal. Teori Pak ya? Oh iya, secara teori. Pelaksanaannya Ya, seperti apa? sebentar. Memang antara Dasen dengan Dasolen itu host, ya sama-sama tahu lah kita ya. Sama-sama tahu maksud Bapak? Ya, Saya belum tahu. nih. enggak Sama-sama tahu. enggak di mana-mana, dimanapun, mau di Bukit Tinggi, mau Ya. di Kota Pariaman, mau di Padang. Sama-sama tahu. Antara sesuatu yang ideal, nilai yang ideal dengan kenyataan itu memang terkadang ada sedikit perbedaannya. Sedikit perbedaannya, Pak. Jadi Oke. maksud kami begini, benar top down benar, Ya. bottom up benar, Ya. ketika semuanya ini betul-betul dilaksanakan dengan sebaik-baiknya Ya. gitu ya. Jadi kita juga harus adil. Dari satu sisi benar kita harus menampung aspirasi masyarakat benar, Oke. tapi mandatori daripada undang-undang, Oke. daripada aturan itu juga harus kita indahkan, Pak Riki. Baik. Ini contoh nih Pak Baik. Host, kami Baik. sampaikan terkait dengan APBD sekarang Pak Gus, Iya. APBD sekarang bahwa sangat banyak mandatori yang diberikan oleh undang-undang kepada kita. Iya, Pertama, siap. Iya. pertama untuk pendidikan minimal 20%. Iya. 20% ya. Kedua untuk kesehatan minimal 10% di Oke. luar gaji pegawai. Oke, siap. Yang ketiga Pak, infrastruktur pelayanan publik itu dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Ya. HKPD, hubungan keuangan pemerintah pusat dan daerah. Daerah, ya. Itu pelayanan sarana prasarana untuk pelayanan publik itu minimal 40%. 40%. 40% Pak. Oke, baik. Tapi ini memang 5 tahun ke depan ya Pak Riki, 5 karena tahun ke dikasih depan. rentang waktu Di 5 tahun. Iya, RPJM iya. ya. Tambah lagi umpamanya dalam Permendagri 84 tahun Ya. 2022 tentang pedoman penyusunan APBD tahun 2023 itu ada lagi mandatori 1%-nya untuk wawasan kebangsaan. Oke, baik, sebentar. Pemirsa, Lentera Rakyat Official, memang pantas beliau di DPR. Paham dengan undang-undang, paham dengan literasi dan aturan. Sekarang kita kemana dulu, Pak? Saya tanya ke yang muda dulu. Kita ingin mencari, tadi Pak Saiful sudah menyampaikan, baik. Coba saya tanya ke tokoh muda ini. Mana yang lebih baik? Silakan, Pak Riki. Iya, terima kasih Pak Host kita. Tadi hal menarik lagi yang kita sambung dari Pak Gus adalah soal pemahaman kami yang muda Ya. bahwa pemimpin itu didahulukan selangkah, ditinggikan seranting. Berarti orang awak juga berarti? Orang awak. Oh, siap. Siap, lanjut. Nah, mohon maaf sekiranya karena ini di depan bapak-bapak senior kami, dalam konteks nilai luhur seperti itu dan pemahaman budaya kita tentang pemimpin, dalam anggapan kami pemimpin itu gak jauh-jauh banget. Nggak jauh-jauh banget. Ditinggikan seranting itu dekat. Iya, iya. Dekat, ya. Didahulukan selangkah itu di depan gitu. Ya. Jadi dalam konteks pemimpin itu berkomunikasi jangan sok-sok jauh pula. Oh, Sok-sok jauh, sok-sok jauh. besar. Iya. Jadi dalam konteks misalnya ada keributan yuk muncul. ada keributan muncul. Harus muncul. Karena gini, bagi pemahaman kami, kalau seandainya sebuah pekerjaan pemerintahan itu hanya template, Ya. kalau ada persoalan, ya umumkan media sosial ini infografisnya. Ya sudah, kita cukup punya sekda saja. Oh gitu. Karena kerjanya sistem Iya, aja. iya. Pemimpin itu bagi kami, pemahaman kami adalah, ya ada nilai kebijaksanaan di dalam dinamika kehidupan bermasyarakat. Nilai kebijaksanaan. Ya. Oke. Misalnya ada ketidakpuasan, ya gimana kebijaksanaan itu muncul, Ya. memberikan penjelasan Ya. atau minimal jangan memperkeruh suasana. Jangan memperkeruh suasana. Iya. Saya koma dulu. Saya kembalikan lagi ke Pak DPR kita ini. Yang bijak ini. Jangan memperkeruh suasana. Oke. Redaksi kami mencatat waktu jam gadang tema kita, Pak. Iya. Kemarin itu waktu kita jam 10 berdentang, Pak, jam gadang. Berdentang. Dan ini suatu produk kebijakan, tapi masih saja berdentang jam gadang itu. Menurut Bapak selaku politisi, Bapak harus ngontrol loh, Pak. Kontrol sosialnya. Kalau kontrol akhiratnya saya yakin ke Pak Ustadz. Saya yakin. Nah, bagaimana dalam dentang jam 10 itu, jam gadang itu, Pak? Silakan, Pak. Kurang ini ya jam 10 yang dimaksud host tadi gitu. Tapi terkait kami lebih menangkapnya terkait dengan fungsi controlling ya. Iya. Karena memang benar bahwa DPRD itu punya 3 fungsi. Pertama budgeting, kedua legislasi, dan ketiga adalah controlling, fungsi pengawasan. Maksud saya tadi kemarin itu jam 10 berdentang jam gadang itu rakyat Bapak loh, Pak.
Red Bapak datang ke kantornya ke Oh, yang kemarin ya? memanggil wakil. Oh, nih. iya. Bapak kan wakil nih. Iya, iya, iya. Bapak bukan ketua loh. Iya, Pak. iya. Bapak wakil rakyat. Iya, iya. Oke, silakan Pak. Kalau bagi kami Pak host ya, tentu adalah hak daripada seluruh masyarakat kita, Baik. siapapun itu, Ya. golongannya, kelompoknya, pekerjaannya, itu dijamin oleh undang-undang. Siap. Dalam Undang-Undang Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28 itu dijamin Jamin. hak untuk berserikat, hak untuk berkumpul, hak untuk menyatakan pendapat, itu sesuatu yang dijamin. Oke. Bahwa masyarakat datang itu tentu sesuatu yang sah-sah saja, Pak, Sah-sah sah saja. saja. Itu hak masyarakat. Tapi kemarin Bapak terima. Kalau kami Atau tidak Bapak salah, lawan? kami jujur saja kebetulan kemarin sedang tidak ke Di kantor, kantor? Pak, sedang Ya. tidak di kantor. Ya. Kami lihat teman-teman menerima. Menerima. Ya, teman-teman menerima. Jadi tidak ada clash di lapangan, tidak ada. Kualat loh, Sepanjang yang kami itu tidak, Pak. Tidak, Sepanjang Pak. kami tahu ya. Baik. Sepanjang kami tahu karena memang ada ya? kebetulan kami tidak hadir ya. Ya. Jadi sepanjang kami tahu tidak. Ya. Dan teman-teman menerima bahwa ada diskusi yang barangkali cukup alot, Ya. yaitu sesuatu yang wajar kan. Itu Ya. menurut kami tanda bahwa demokrasi kita tuh hidup, Pak Riki, Hidup, gitu kan. hidup ya. Hidup. Artinya semua orang merasa haknya untuk berbicara itu dijamin oleh undang-undang dan dia bebas Oke. menyampaikan Oke, pendapatnya. Itu baik sah-sah Ustaz. saja, gitu. Baik, saya tanya dulu ke beliau ini. Karena beliau udah pensiunan. Iya. Oke, saya tanya ke beliau dulu. Pensiunan belum tentu tidak produktif, Bapak. Iya. Oke. Baik, Pak Gus. Ah. Kemarin tentangan jam gadang itu jam 10 kemarin. Iya. Satu kebijakan yang sudah ketok palu lagi. Mm-mm. Kalau perda itu undang-undang ya? Dari bawah. Dari bawah benar Termasuk hierarki. Hierarki. Termasuk Hierarki hierarki. undang-undang, ya? ya. Menurut Pak Agus, sudah hierarkinya demikian, diprotes. Apa sih yang sebenarnya, Pak? Silakan, Pak. Ini kalau saya lihat nih, Ya, yang jam 10 berdentang ini, sebentar. Bapak melihatnya satu mata apa dua mata? saya dari seluruh mata saya lihat. Termasuk mata hati? Iya. Silakan, Pak. Jadi begini, itulah akibat kebijakan yang sifatnya tanpa didalami apa maksud tujuannya. Maksud Perda itu, tujuan. perda ini. Saya melihat berapa kota, tidak Bukit Tinggi aja ya, menggali PAD itu bisa-bisa saja. Ya, Ini kan masalah PAD sebenarnya, Bu ya. Kalau saya lihat, bagaimana menambah pendapatan asli daerah ya, dengan pola yang begini. ya, Harusnya kan tidak ke sana aja kita ngarah. ya. Bukan saya mengatakan distribusi ini tidak sah, Baik. sah-sah saja. Baik. Kita harus tahu itu memang itu kewajiban daripada masyarakat lagi kepada pemerintah. Bagaimana pemerintah akan maju kalau tidak mau rakyatnya membayarkan, itu aja Ya, sebenarnya. baik. Yang saya lihat itu, Pak, semacam info alam. 40, 41 bermasalah, 25, 26 bermasalah. Maunya angka berapa lagi? Oke, sebentar, Pak. Bukan masalah, bukan Sebentar. Lentera Rakyat Official pemirsa. Kita batasi dulu beliau ini. Oke, kita ke yang muda dulu. kok dibatasi. Kenapa dibatasi saya? Batasi. Nanti disambung. Soalnya biar hangat. bukan begini masalahnya. kehabisan bahan, Pak. Bukan tidak ada habis. Bahan-bahan ini kan akan habis-habis. Nggak akan habis. Masalah ini kan kebijakan. Oke, Kebijakan ini kan Sebentar. begini, Pak Os. kita kasih waktu. Iya. Oke, silakan. Saya ngatakan tadi bahasa Bukit Tinggi ini SDM ini tinggi. Ya, Saya akui. Karena saya pernah dinas di daerah pedesaan. Ya. Tahu saya. Bukit Tinggi ini apa susah sih? ya, Karena potensinya paling besar di sini untuk menggali PAD itu. ya. Bukan mengarah-arah, bukan. Itu kewajiban. Ya. Masalah 10, 20, 30% segala macam. Ya. Itu bukan persoalan. Ya. Itu kan semuanya itu negosiasi nanti, dan perda ini juga harus dijalankan. Kalau sudah perda, itu kan harus dijalankan ya, Bu ya. Ya. Satu. Yang kedua, tapi saya dari awal-awal mengatakan kita ini kan sosialisasi yang kurang. Dari Sosialisasi. awal-awal saya ngomong. Atau hanya di media sosial? Nah, dia ya, kalau media sosial beliaulah yang muda-muda ini kan tanggapan masyarakat. Jadi artinya penggalian PAD ini fungsinya pengangkutan daerah ini jangan. Saya kebetulan mantan Kepala Dinas Pariwisata, Siap, paling siap. banyak potensi di sini untuk mendapatkan, malah tidak menggunakan uang APBD untuk membangun pengembangan pariwisata di Bukit Tinggi ini. Oke, oke. Saya terus terang aja dulu tahun 2009 mungkin orang sudah tahu soal Lunto ya. Saya di pariwisata. Oke. Itu alhamdulillah kita malah studi banding dari Bukit Tinggi ke tempat saya.
bagaimana penggalian segala macam. Jadi saya mohon, ini kan betul ketua dewan dari sindikat saya. Kebetulan pasti anggota dewan. Iya. Pasti anggota dewan. Jadi Negara lo yang melantik. betul. Iya, kebetulan hadir di sini. Iya. Jadi saya minta, saya sarankan, carilah, janganlah ke sana terus mengarahnya. Karena kita tahu ya, Bukit Tingginya kelebihan Pak. Penduduknya 27.000. malam Pak. Ya. Harus tahu kita. Iya. Malam. Kalau siang sampai 500.000. Kalau malam 100 tidur dia sini. Orang kita sini tidur sini. ya, Kan? baik. Kalau siang itu kan orang mencari nafkah ke sini. Memanfaatkan 500.000 orang sampai 300.000 orang untuk mendapatkan. Jadi artinya pemerintah daerah hendaknya apa namanya dulu istilahnya bagaimana kita Langsung saja, Pak. tidak menyakiti seseorang ini masalah peraturan ini, kemudian ini mendapatkan dari sini dapat hasil pemerintah daerah. Ini yang penting sebenarnya. Oke, baik. Jadi saya rasa masalah yang jam gadang penting itu wajar-wajar aja. Wajar, Pak ya? Wajar. Wajar. Karena Siap. begini. Tapi jam mungkin gadangnya berdentang terus, Pak. yang masalahnya masyarakat ini kan tidak boleh dijanjikan. Tidak boleh dijanjikan? Iya, Jadi jangan itu masalah janji. Masalah janji, Oke. saya terus terang aja. Baik. Kalau tidak Baik. janji itu orang tidak nuntut itu ya. Oke, baik. Baik. Kita koma. Oke, Pak Riki. Pak Gusira mengatakan ada janji. Ya, konteksnya jam 10 kemarin tuh bukan masalah regulasi Iya. semacam. Ya. Ini kan soal janji politik. Oke. Konteksnya sebenarnya ditarik ke belakang itu di sana. Ini berlinear lah apa yang disampaikan Ustadz dan Pak Gusrial. Ustadz menyampaikan tadi karena beban APBD itu mandatori dari pusat itu sangat banyak. Ya. Dan ini challenge bagi kepala daerah sebenarnya. Maka dia harus melakukan yang namanya konteksnya sampai Pak Agus tadi akselerasi untuk mendapatkan PAD lebih. Nah, mungkin sadar nih Pak, pada saat berjanji dulu ternyata janji ini nggak bisa direalisasikan karena mungkin karena di sekelumit Iya. pemangku kepentingan negara ini kan ada aturan yang Iya. sangat membelenggu ini. Iya. Nah, akhirnya ya sekarang saya rasa ini udah ibarat si malakama. Iya. Mau nggak dijalankan aturan ini akan jadi temuan mungkin itulah. Iya, iya. Karena Oke. ini ada aset PAD yang nggak dimaksimalkan. Oke. Tapi kemarin udah keburu janji. Iya. Ya saya juga kaget ini tiba-tiba udah jadi Iya. perda. Iya. Karena Iya. dan tiba-tiba letupannya muncul. Jadi satu sisi menurut kami itu Sebentar, Pak Riki. ya, Janji itu utang, Pak. bentar Pak. Enggak, saya mau- ya. Oke, Enggak, mau kembali ke saya ingin mengkritisi juga dikit. Bukan mengkritisi sih sebetulnya, Oke, ingin kita meluruskan komadul, host, Pak. Oke. meluruskan. Ada yang bengkok tadi, Pak? Bukan, maksudnya begini. Ada yang bengkok tadi? Enggak. Oke. Maksudnya kalau kami mungkin tidak dalam konteks janji ya Pak Riki ya, karena tidak dalam kapasitas kami sesungguhnya untuk menjawab itu. Siap. Tapi yang ingin kami sampaikan adalah bahwa kebijakan ini sesungguhnya semenjak di era Pak Ramlan pun sebetulnya memang sudah seperti ini yang mau dilakukan, bahwa sengkarut permasalahan tokoh selama ini yang ada di pasar kita ya Pak Riki, ini jujur memang harus kita rapikan. Pak Ramlan waktu itu sebagai wali kota yang dengan tipe yang memang sangat breaker lah gitu, melakukan sesuatu yang dilakukan oleh pendahulunya. Belum mencoba untuk merapikan ini, sengkarut ini gitu. Dan kami melihat dalam perspektif aturan dan perundang ini sudah benar. Jadi- Dan sebentar, bahwa Perda nomor 3 tahun 2022 tentang pengelolaan pasar rakyat yang diprotes itu khususnya adalah pasal 15. Pasal 15 itu memang seperti itu adanya di dalam regulasi dan perundang-undangan. Siap. Bahwa di dalam Permendagri terkait dengan pengelolaan barang milik daerah. Baik. Kalau misalnya ayat 3 itu ya terkait dengan tidak boleh diagunkan, tidak boleh ditangankan, memang ini kan permasalahan barang milik pemerintah daerah. Terus cuman permasalahannya di sini adalah di masyarakat itu mereka kan banyak juga yang korban, Pak. Ya kan? Oleh oknum-oknum yang memanfaatkan ini. Mereka membeli sekian, mereka sesungguhnya korban gitu. Korban ya gitu. saya tambahkan boleh nih. Ya, Izin, Ya, Ustaz. ya. Nah, ini apa yang disampaikan Pak Ustaz itu udah benar nih. Ya. Dari dulunya itu udah aturannya Ya. Cuma Jadi- ini yang jadi persoalannya. Ya, adopsi ini berarti ya. Iya. Tinggal Kalau- meneruskan. Nah, ini
message yang ingin saya sampaikan. Baik. Ajang pemilu atau pilkada itu, ayo jadikan itu ajang untuk mencerdaskan kehidupan masyarakat, termasuk saya sendiri juga tolong Siap. dicerdaskan. Kita bersama. Nah, ini yang terjadi ketika pemilu dijanjikan ini akan dicabut. Padahal sampaikan Pak Ustadz tadi aturannya memang begitu, nggak bisa diubah. Tapi kenapa ketika harapan itu diberikan dicabut, ternyata realisasinya malah diperkuat sampai ke perdasaan. Ini kan yang puncak sebenarnya, yang detak jam 10 yang sampaikan berdentang. Kan masalahnya konteksnya sebenarnya di sana. Nah, terus bicara demokrasi, Pak Ustadz, saya bersyukur warga kita ini demokrasinya sangat bagus sekali. Santun ya. Kenapa? Beruntunglah Bapak Ibu Dewan, ketika di demo berulang-ulang kali, itu masyarakat kita adabnya sangat bagus sekali. Nggak ada pelemparan, nggak ada aksi anarkis, tidak ada aksi coret-coret, mau bermusyawarah. Nah, ini sebenarnya modal sosial yang harus disadari pemimpin saat ini. Kok pemimpinnya nggak mau bermusyawarah dengan warganya? Atau ada Pak Diki, saya ini dikit. Atau DPR nggak berani pansus atau gimana? Nah, sebenarnya itu pertanyaan kita. Nah, ini menarik nih pancingan Pak Hos nih, mau nanya Pak Ustaz. Kayak Jakarta gitu. Sedikit-sedikit pansus. Iya. Ayo. Nah, ini menarik. Ada yang saya nggak tahu kenapa DPRD kita ini ya dalam tanda kutip, karena kami analisa ya Pak Ustaz ya, ada serangan ke DPRD gitu kan, ada demo berulang-ulang kali DPRD, tapi tidak ada satupun senjata politik, hak politik DPRD itu yang digunakan. Ini kita bercontoh dari salah satunya Pak. Contohnya sekarang udah berbagai akumulasi keributan segala macam, apakah DPRD menggunakan haknya sehingga sebagai fungsi kontrol itu berjalan. Ini contoh, kita ambil wilayah sebelah nih, Kabupaten Agam. Saya mengikuti beberapa waktu yang lalu ada isu Pak Bupati ini soal ada beberapa pekerjaan pembangunan yang bermasalah. DPRD-nya bereaksi, pansus gitu. Nah, itu kan gitu, sebenarnya nggak pernah muncul dari mungkin puncaknya contoh nih. Kami jawab nih ya. Kalau kita ambil case yang sama, Ya. proyek drainase, Ya. katanya tidak pernah ada muncul penambahan anggaran Oke, untuk. baik. Tapi itu justru hanya statement saja, tidak ada sikap. Oke, baik. DPRD, Saya gitu. kunci. Oke, Lentera, sahabat rakyat official. Dimanapun Anda berada. Edukasi mulai berjalan, komunikasi mulai berjalan. Kita antarkan senyum untuk yang lewat ini. Kita kembali. Siap. Kita. Kenapa disahkan di saat kita tidak tahu? Sekali sudah dibawa ke sini, tapi waktu itu belum ada kata sepakat. Sekarang diketuk palu oleh DPR dan wali kota yang kita cintai. Ingat, saat ini wali kota yang kita dukung, yang kita dengungkan dulu, yang kita mati-matian membelanya, saat ini dia mendustai kita. Jadi kita sekarang minta pertanggungjawabannya. Sekarang berjanji, tapi tidak bisa memenuhinya. Tidak amanah. Wahai Ustaz, kami memilih dulu karena kami turun kepada fatwa engkau. Wahai Ustaz, tolong bantu kami warga Bukit Tinggi. Kita sesama Minang, tolong bantu kami. Saat ini puluhan ribu masyarakat sedang terzolimi. Ya baik, kembali lagi bersama Lentera Rakyat Official. Pemirsa dimanapun Anda berada, izinkan saya host kembali lagi dalam sesi 3. Agak tarik napas, agak tercengang kita. Ada dentangan, ada dentuman. Waktu jam gadang pukul 10. Tapi ini akan berdentang, akan berdentum terus. Topik kita,
waktu jam gadang. Oke, kita kembali lagi kepada narasumber kita. Kita mulai Pak Haji, Pak Ustadz. Oke, baik. Jangan tegang-tegang. Baik. Tadi disampaikan oleh dari Pak Riki tadi. Dentuman. Arti tadi agak terputus kita karena kita dibatasi waktu. Sekarang waktu ini saya serahkan dulu kepada Pak Ustadz. Silakan Pak Ustadz. Baik, makasih host. Seperti tadi yang kami sampaikan bahwa terkait dengan kedatangan masyarakat, dalam hal ini adalah masyarakat pasar, ke DPRD, itu adalah sesuatu yang dijamin oleh undang-undang. Baik. Bahwa dalam Undang-Undang 1945 pasal 28 hak itu diatur dan dijamin, hak berserikat, hak bersekutu, kemudian hak untuk menyatakan pendapat. Dan itu dijamin oleh demokrasi. Oke. Baik. Kemudian dan DPRD pun alhamdulillah menyambut kedatangan masyarakat ini dengan baik. Baik. Mulai di depan sampai dibawa diskusi ke dalam Baik. ke dalam ruangan. Jadi kami rasa ini adalah proses demokrasi yang Proses sehat. demokrasi. Baik. menurut kami. Proses demokrasi itu apa yang ending output yang diharapkan apa? Ya tentunya dalam demokrasi aspirasi tersampaikan. Tersampaikan. Pertama. Yang kedua tentunya kita carikan win-win solution atas permasalahan-permasalahan Win-win yang ada. solution. Win-win solution. Oke, baik, saya koma dulu. Pak Riki, tadi Pak Saiful, Ustadz mengatakan win-win solution. Nah, win-win solution yang bagaimana menurut Pak Riki? Silakan Pak. Ya, makasih Pak Host. Soal demokrasi itu benar Pak yang disampaikan Pak Ustadz. Cuman demokrasi ini kan tidak cukup bicara demokrasi prosedural. Masyarakat turun ke jalan itu harus dilihat lebih dari itu. Lebih dari itu. Harus lebih dari itu. Kenapa masyarakat kita datang ke kita? Nah, ini yang kita butuh kacamata demokrasi yang substantif. Kita kan Kacamata demokrasi yang substantif. ya, secara Baik. demokrasi prosedural udah betul. Betul. Yang Oke. saya sampaikan tadi, masyarakat kita udah sangat bagus sekali, bijak sekali. Ya. Nggak ada chaos, nggak ada segala macam. Beberapa kali demo ke DPRD nggak ada chaos. Nggak ada chaos. Nah, secara Tapi- prosedural Demo itu apa harus chaos? Oh, nggak harus. Nggak harus. Nggak harus. Nggak harus ya. Baik. Ya. Sebentar. Bagus, kita sepakat ya. Demo itu tidak harus chaos ya. Enggak lah. nggak harus. Benar yang disampaikan Pak Riki itu tidak harus chaos. Kita ini kan orang Minang. Orang Pak Minang. Host, ya. Jadi Bukan artinya orang awak, Pak. ya orang awak. Orang awak, baik, Orang baik. awak. Orang awak. Artinya ada norma-norma yang kita indahkan. Ya. Sebagai umat beragama, agama kita mengatur menyampaikan sesuatu itu dengan sebaik-baiknya. Ya. Kemudian secara kita orang beradat, Ya. gitu kan? Adat kita juga mengatur namanya katona nampe, Ya. gitu kan? Ya. Katona nampe itu kan substansinya bagaimana kita menyampaikan pendapat, aspirasi Ya. kepada orang lain tergantung lawan bicara, kan seperti Lawan itu Pak bicara. Riki. Ya. Apakah sama gadang? Ya. Apakah Iko lebih senior? Ya. Apakah ini adik di bawah kita? Baik. Atau dia adalah Kawan sebaya. Atau sebaya. bisan atau IPA kalau di Minang kan gitu, Ya, ke Kata ya. Malereng kan seperti itu. Oke, baik. Nah, ya. Kembali saya ke Pak Ya. Riki. Oke, disilakan tadi tidak harus chaos. Kita sepakat. Sepakat. Dengan denteman waktu jam gadang tidak harus chaos. Nggak harus chaos. Kecerdasan masyarakat kurang awak. Oke, Betul. baik, silakan. Nah, ini sebenarnya keberuntungan para pemangku kekuasaan di Bukit Tinggi karena masyarakat kita modal sosial dan muda-muda yang kuat menjaga itu semua. Ya. Nah, tinggal Baik. sekarang kalau kita cuma bicara prosedur masyarakat datang kita terima, aspirasi diterima itu kan prosedur. Saudara. Ya. Nah, kita berharap bapak-bapak kita di dewan maupun di eksekutif itu bicara lebih substantif lagi. Karena Oke. apa harapannya? Oke. Kan rakyat datang itu kan mau harapan. Ya. Nah, harapannya sekarang seperti apa? Apa yang mau dipenuhi? Ini yang kita mungkin sampai sekarang belum tercapai. Contoh diskusi kita hari ini kan persoalannya ini janji politik yang tidak Janji politik. terpenuhi. Ya, oke. Nah, menurut saya sekarang kalau bicara win-win solution, DPRD nggak bisa ngasih win-win solution. Tidak bisa. Karena ini wilayahnya eksekutif. Wilayah eksekutif. Makanya kita berharap DPRD itu kan lembaga politik. Ya. Ya gunakanlah hak politik atau
manuver-manuver politik memang menekan eksekutif. Menekan ini kan tidak harus dalam konotasi negatif. Menekan supaya eksekutif ini bisa melakukan memunculkan kebijaksanaannya. Oke. Sepanjang untuk agar harapan-harapan masyarakat ini terpenuhi. Saya berharap gini, Pak Hos. Kalau hari ini pemimpin hari ini menyatakan minta maaf Ya. karena salah memberikan janji politik, karena saya kurang paham apa yang janji saya berikan, Ya. itu baru bijaksana. Oke, baik. Saya catat. Sebentar. Ya. Karena persoalannya kan janji politik Ya, yang oke, udah oke, perlu oke. disampaikan. Oke, baik. Substansinya di sini nih. Oke, baik. Pak Gus Rial, menurut Bapak, itu janji politik. Yang jelas janji politik itu, kalau dilihat ada tanda tangan, ada di media sosial, rakyat netizen. Bukan rakyat nyata loh, Pak. Ada ditampilkan juga itu ada semacam kontrak, segala macam. Tapi itu kan, kontrak itu person to person, tidak corporate to corporate. Jadi dasarnya tidak ada. Tapi itu janji yang mengakibatkan. Oke, menurut Pak Agus gimana? Jadi begini ya. Tadi kan yang muda ngomong, Ustaz, ini nih itu kelebihan dari masyarakat Bukit Tinggi ini. Ya. Itu kelebihan. Kelebihan? Kelebihan. Kita ini kan SDM tinggi nih. Oke. Kalau masyarakat awam nih, saya rasa tadi chaos bisa terjadi. Tapi ini nih, Ya. dia menuntut aja. Ya. Inilah dari awal saya katakan begini. Pemimpin itu kan ditinggikan, yang didulukan selangkah. Oke. Apa yang dibicarakan dipertanggungjawabkan. Itu aja sebenarnya. Maksud Bapak pertanggungjawaban janji politik? Saya mengatakan itu salah satu janji. Dan sekarang ini kalau kita berbicara Ya. terbuka apa kita janjikan, pertanggungjawaban dong. Dipertanggungjawabkan. Masa- Haruslah. Dipertanggungjawab. Jadi gini, pertanggungjawaban itu kan bisa saja mengaku kesalahan, bisa Ya. saja tuh mengakui kesalahan itu bisa saja pertanggungjawaban juga Oke, namanya. Pak Agus, apa yang bisa diperankan oleh DPRD? Jadi begini, saya melihat DPRD ini sudah benar. Sudah benar? Sudah benar dia menerima baru. Berapa persen benarnya, Pak? Ya kalau saya mengatakan 50-50 lah. Oh, 50-50 baik. Jadi begini, tunggu dulu. Silakan, Kok Pak. dipotong-potong? Belum, tidak potong. Jadi begini, dia sayangnya ya, Ya. udah datang begitu, actionnya ini yang di DPR yang kita minta lagi nih. Bapak sayangnya, sayang ke anggotanya atau actionnya? Actionnya. Actionnya, baik. Biasalah kalau orang politik mengatakan, terima kasih atas kunjungan Anda, aspirasi sudah terima segala macam, Ya. nanti kami salurkan Salurkan kemana, Pak? kepada yang berhak menerimanya. Nah, jadi kalau saya melihat kemarin ya, ini yang ini saya lihat. Oke. Ini kesempatan DPR secara orang politik mengambil kebijakan ya Kebijakan. yang sifatnya menguntungkan rakyat. Tidak ada salahnya, walaupun ini kemungkinan kebijaksanaan DPR ini akan bertentangan dengan kebijaksanaan pemerintah daerah pasti. Ya. Kemungkinan ada. Kemungkinan ada. Baik. Cuman aspirasi masyarakat ini kan tersaluri. Ya. Soal, tadi ada contoh misalnya, apakah ini perlu dibuat pansus? Kalau saya itu kan hak DPR. Kenapa tidak bisa mungkin? Menurut Bapak harus dibuat pansus? Ya apa salahnya kalau punya hak kita kok? Oke. Boleh saja dibuat. Baik. Artinya mencari pansus ini kan bukan berarti kan untuk mengaspasmen ya, bukan. Impeachment, bukan? Bukan. Bukan, baik. Artinya begini, ini adalah semacam mencari di mana jalan keluar yang terbaik. Kenapa ini terjadi? Ya. Jadi nanti kan bisa aja pansus nanti berbicaralah nanti Ya. dengan dengan wali kotanya, dengan pemerintah daerahnya, di Tapi- mana salahnya? Oke, baik. Hmm. Kalau seandainya akan diadakan demikian, Hmm. kita tahu ada aturan partai, ada komitmen partai. Apa nggak takut nanti diadakan pansus atau di PAW, Pak? Wah itu lain lagi cerita. Oke, sebentar. Saya tanya ke anggotanya. Itu- Sebentar. Bagi kami masalah PAW enggak PAW itu kan lain cerita. Oke, Yang baik. jelas, Baik. tapi orang ini nerima aspirasi. Aspirasi. Rame-rame. Oke, baik. Kemudian itu namanya resiko politik. Resiko Biasa saja. PAW itu resiko politik. Itu kan risiko politik. Biasa saja. Pak Riki perjuangan. Ya, Biasa. kalau politik itu kan wilayah jalan yang dipilih untuk berjuang Iya. banyak. Iya. Ya kita kembali Kalau ke sana sudah dulu. ke rakyat, bagi kita kan tentu kita harus Iya. menang semacam ya bagi kita anggota tidak semurah itu lagi pelaksanaan. Tidak semudah itu lagi. Artinya begini, dengar pendapat ini yang penting. Mungkin Ustadz tahu di DPR itu kan semacam actionnya tuh
dengar pendapat dengan pemerintah itu cepat Iya, diambil action. Berarti selama ini tidak ada dengar pendapat dengan pemerintah? Bukan tidak ada. Ada, cuman tidak maksimal. Mungkin berapa kali masalah, saya rasa ini masalah yang cabut Purwako ini sudah berapa tahun nih Pak Ustadz? Kena salah Pak, sudah ada setahun lebih. Lebih sebelum pilkada lagi. Sebelum, enggak, maksudnya setelah duduk Pak Wali Kota, sudah tuh berapa tahun nih? Udah 2 tahun lebih. 2 tahun lebih. Kan berarti kan baru larut penyakit ini susahnya. Berlarut penyakit Iya, ini. Ini penyakit menurut saya ini. Oke, jadi janji ini penyakit. Tentu iya. Oke, baik. Pemirsa Lentera Official. Detak-detak waktu jam gadang kita berikan lagi kepada Bapak politikus kita dari salah satu partai yang ada di DPR. Oke, silakan Pak Ustadz, Pak Saiful. Izin kami menanggapi yang disampaikan oleh Pak Riki tadi. Pertama, yang kami maksudkan dengan win-win solution ini secara umum ya. Penyampaian aspirasi masyarakat secara umum tentu kita carikan win-win solutionnya. Ya. Sebagai contoh adalah dulu ketika umpamanya Pak Ramlan ya, di era Pak Ramlan itu menaikkan retribusi pasar yang cukup signifikan. Ya. Walaupun secara angka kami melihat sebetulnya tidak terlalu signifikan, tapi masyarakat melihat persentase gitu Pak Riki. Ya. Dinilai oleh masyarakat di persentasenya terlalu tinggi sampai 600%. Ya. Waktu itu kami pribadi dalam rapat di komisi, dalam gabung komisi menyampaikan kepada pemerintah daerah, Pak, ini aspirasi dari masyarakat. Turunan jualah sakete, gitu kan? Turunan jualah sakete minimal ado ubek tanyo masyarakat, gitu kan? Oke. Sekedar diturunkan sedikit gitu, Ya. sehingga masyarakat merasa dihargai bahwa kedatangan mereka dan kehadiran mereka menyampaikan aspirasi direspon dengan baik oleh pemerintah daerah. Oke, baik. Sebentar Pak, sebentar. Ya. Tapi kenyataannya ya berlalu seperti itu. Termasuk umpamanya Pak Riki waktu itu kami pernah mengusulkan terkait mereka menjadi korban. Ya. Karena menurut kami pemegang kartu kuning itu tidak semuanya oknum pemain. Tapi juga ada mereka itu yang korban karena mereka membeli, karena nggak ada oknum yang barangkali pintar di dalam ini di sini, akhirnya mereka jadi korban. Baik. Kami usulkan waktu itu Pak Host, kami usulkan adalah beri mereka ini, ya kan tidak bisa serta-merta kita cabut ininya. Ya. Oke lah dicabut, tapi sesudah itu beri dia kompensasi. Beri kompensasi. Apa yang kita berikan pokoknya dalam kurun waktu sekian tahun, mereka kita kita beri dispensasi apakah dalam bentuk pembebasan gitu Pak Riki atau mungkin diringankan retribusinya. Oke. Tapi itu juga tidak terjadi. Itu pertama, ini yang kami maksudkan dengan bahwa ketika datang masyarakat ada win-win solution yang kita ini. Tapi terkait dengan case yang namanya Perda nomor 3 tahun 2022 tentang pengelolaan pasar rakyat ini, itu memang Pak Riki tentu kita nggak bisa. Artinya secara norma apa yang diminta oleh masyarakat ini memang tidak bisa kita akomodir. Iya, karena memang secara aturan memang sudah begini adanya. Oke. Gitu. Secara aturan sudah begini adanya. Baik, Kemudian itu sebentar, kaitannya Pak. satu Itu lagi. sekarang titiknya Ya. itu udah ketok palu. Ya. Nomor 3 itu udah ketok palu. Iya sudah kan Sudah, Pak, ya? sudah diundangkan. Oke. Sudah diundangkan. Oke. Sebentar. Kami juga merasa keberatan ketika umpamanya Pak Riki mengatakan bahwasanya DPRD itu hanya sekedar menjalankan demokrasi secara prosedural. Ya. Kami keberatan tentunya. Keberatan, baik. Bahwa secara prosedural iya, secara substantif kami juga melakukan itu. Ya. Secara substantif gitu ya. Ya. Mungkin Pak Riki saja nggak tahu betapa panasnya rapat di balai kota gitu ya. Betapa panasnya rapat di balai kota antara DPRD dengan wali kota, dengan sekda, wakil Ya. wali kota ketika itu. Baik. Terkait masalah auning. Oh, ada Panas. lagi? Oh ya, karena Oh. kan merespon daripada Oke, ini masyarakat sebentar. sebelum diputuskan dulu Pak, sebelum diputuskan oleh Pak Wali Kota, Ya. itu kan sempat panas juga diskusi dan perdebatan Berarti di itu DPRD. termasuk waktu jam gadang. Ada berdentang lagi ya? Ya iyalah. Oh, Masih- Oke. Oke, baik, Pak Riki. Ya. Silakan. Ya, maksud saya Tetap koridor waktu jam gadang. Ya, Silakan. maksud saya tadi itu adalah dalam konteks respon Pak Ustadz tadi terkait demo tadi kan baru hanya sampai menerima. Baik. Ini, nah bicara ya kita yakini DPRD itu bertarung di dalam, kita yakini itu. Cuman akhirnya contohnya yang sampaikan tadi masalah ini akhirnya, DPR bertarung di dalam. ya maksudnya dengan Pemko hangatnya itulah Pak Bertarung ya? Ya. Oke, kan saya Nah. masyarakat Pak. Cuman akhirnya ini yang menjadi tanda tanya kita ini. Sehangat seperti itu gambarannya Pak Ustadz. Ya. Rapat dengan Pemko soal auning contohnya kan. Tapi akhirnya yang didengar bukan Oke, apa yang di DPRD. Endingnya apa? Ditunda karena ketua partai mengamanahkan itu gitu.
Ketua partai mengamankan itu, bukan DPR. Bukan DPR. Nah, ini yang saya sampaikan tadi. Yang Ini mengamankan adalah kebijaksanaan. Mitranya pemerintah kota itu adalah DPRD. DPRD. Nah, tapi yang dipertontonkan kepada kita masyarakat adalah ketua partai. Ketua Kan nggak partai. ada kebijaksanaan di sana. Baik. Walaupun di Polres tokoh masyarakat Sumatera Barat, menurut saya tokoh masyarakat Sumatera Barat lebih bagus, yang di atas itu lebih banyak lagi. Gitu. Tapi ada juga di Bukit Tinggi ini Pertomak, Pak. Atau Persatuan Tokoh Masyarakat. Tapi nggak tahu daftar namanya, saya lihat dulu. Iya. Oh, Saya tanya. pertemanan tokoh masyarakat. Pertemanan tokoh Ah, masyarakat. pertemanan Mana tokoh tahu ada masyarakat. tokohnya di Pertemanan, dalam. ya, Oke, ya. Pak Gus Rian. Kita menghindari suatu katanya ada pertempuran. Tapi bertempurnya mungkin bertempur senyum barangkali. Ya, bertempur senyum. Nah, menurut Pak Gus, itu pertempuran senyum, hearing kah? Dengar pendapat kah? Atau setelah itu ngopi-ngopi enak? Menurut Pak Gus gimana? Jadi politik itu kan memang demikian ya. Tadi kan agak berdebat nih Pak Ustadz dengan saya ngeliat aja. Tapi kan demokrasi. Menikmati. Saya lihat aja. Tapi ujungnya ini yang kita cari sebenarnya. Baik. Ujung dari persoalan ini Ya. ada katakan siapa yang memulai itu yang nanggung risiko nantinya. Siapa yang memulai? Itu yang nanggung risikonya. Oke, Pak Riki. Sekarang saya tanya, tunggu dulu, Bapak sering motong saya. Saya mengatakan, siapa yang memulai mengatakan bahasa restribusi ini nanti bebas, dicabut. Berani cabut. Tolong mulut itu bertanggung jawabkan. Itu aja sebenarnya gampang kan? Gampang, sangat. Tidak ada susah. Ya. Cuman, begini, Ya baik. semua itu kan ada jalan keluar. Ya. Kalau ternyata peraturan tuh yang dilawan, itu kan peraturan ya. Ada lagi cara jalan keluarnya sebenarnya. Itu yang namanya duduk bersama mencari solusi. Duduk bersama mencari solusi. Sama Duduk dengan bersama balapang. sama dengan mencabut rambut di Tapung. Oke, baik. Jadi gini, tunggu Ya. dulu. Jadi begini. Jadi saya harap peran DPR di sini fungsinya. Peran DPR di sini fungsinya. Artinya apa? Alhamdulillah kita bersyukur kepada masyarakat kita dengan SDM yang tinggi ini masyarakat tidak terjadi koes macam-macam. Ya. Itu alhamdulillah kita bersyukur. Kalau di daerah yang kita tidak tahu ya, ini kan masalah perut nih semua ini. Ya. Ujung-ujungnya kan masalah perut nih, ujung-ujungnya. Alhamdulillah. Dan saya harapkan saya tidak mengatakan, saya berkali mengatakan pansus itu salah satu jalan keluar, Pak. Di situ nanti bisa tahu di mana fungsinya, bagaimana ini terjadi segala macamnya. Pak K. Artinya Pansus itu panitia sensus atau Enggak, pansus bagaimana? panitia khusus Panitia khusus di DPR. Dia kan punya hak. Belum ada, Pak. Enggak, maksud saya kita Belum ada. sarankan. Belum pernah terjadi. Kita sarankan. Sarankan. Oke. Karena ini kan terus terang Sedikit. aja Pak Dewan, ini kan tahun-tahun politik 2023 nanti lah mulai. Nanti tolonglah. Jadi masyarakat ini kan yang jelas betul masyarakat ini kan kepastian hukumnya aja. Kepastian hukum. Satu, yang kedua kata-kata aja keluar sedikit. Janji itu hukum, Pak. Iyalah. Janji itu hukum, Iya. Pak. Pak Ustadz, bukan Pak. Jadi gini, Pak. Janji Pak itu Saus. hukum. Ya. Iya. Hukum, baik. Jadi begini. Waktu, Pak. Kata-kata aja. Kata-kata saja. Oke. Satu, ini tidak boleh lagi perda ini dicabut. Satu, bisa. Jalan keluarnya begini. Ini bisa kita revisi. Baik. Bukan dibatalkan, direvisi. Direvisi. Revisi kan bisa saja. Baik. Bisa. Jadi Baik. itu aja sebenarnya saya harapkan ke Pak. Ini kebetulan Pak. Ini kan Pak Dewan, Pak. Pak Dewan ini kan kebetulan kalau di pusat kan koalisinya sama. Baik. Sedikit, Pak Riki. Kata terakhir dari Pak Riki, sedikit. Ya. Sedikit, apa untuk waktu jam gadang, sedikit saja. Ya, kita ingin jam gadang itu berdetak untuk menghibur masyarakat Siap. wisata yang Untuk datang menghibur di sini. masyarakat. Jangan lagi muncul dentang-dentangan yang tidak karena harapan yang tidak terpenuhi, karena janji yang tidak terpenuhi, dan karena tidak adanya kebijaksanaan di kota ini. Baik. Nah, Baik. Terima kasih. Oke, sahabat Lentera Official dimanapun berada. Memang begitulah obrolan santai, terukur, meninggalkan the big question, meninggalkan memberikan edukasi kepada masyarakat pemirsa Lentera Rakyat Official. Lebih kurang kami mohon maaf. Sampai ketemu lagi dalam Lentera Official berikutnya. Salam Lentera Rakyat, berani tegas mengungkap fakta.
Terima kasih.